Kami sekarang berada di lantai 15 The Premier Hotel Padang, ex Grand Zuri. Dari ketinggian kita melihat kota Padang yang merupakan salah satu kota yang bersiap untuk melaksanakan pilkada. Di layangan pandangan jauh, di tukian pandangan dake, para kandidat tersebut sudah menyerucut. Satu di antaranya saat ini bersama kita. Mudah-mudahan diskusi kita dengan beliau dapat memberikan gambaran bagaimana kota Padang hari ini dan apa yang akan dibawa visi misi ke depan. Beliau adalah Hidayat SSI. SMH tepatnya. SMH. Yes. Assalamualaikum, Mang Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Sukri dan juga para pemirsa dari Rakyat Sumbar Bicara. Baik, beliau ini sebetulnya terbiasa mewawancarai narasumber. Tapi kali ini kita ambil alih beliau yang akan kita wawancarai sebagai kandidat wakil wali kota Padang, insya Allah akan berpasangan dengan Bapak Hendri Septa. Bang Hidayat, kita mungkin memulai dari hal yang sederhana saja. Kenapa mau maju sebagai wakil wali kota Padang? Wow, pertanyaan yang sangat sederhana tapi cukup berat juga nih. Pertama sekali tentu terima kasih kepada Rakyat Sumbar Bicara, jadi Om Sukri yang ini host yang keren ini juga, beserta kru juga. Jadi ketika menjawab apa alasan ya mau terjun menjadi bakal calon wakil wali kota berpasangan dengan Bapak Hendri Septa. Saya pikir yang pertama secara filosofis kehidupan, saya sangat memahami bagaimana menerjemahkan sinyal-sinyal yang diberikan oleh alam, termasuk juga oleh Tuhan saya. Karena memang dalam proses hidup saya itu di lembaran pertama skripsi saya itu tertulis kata-kata yang berbunyi Tuhan menuntunku menuju ke arahnya. Nyanya besar begitu. Walaupun apa yang saya rencanakan, setiap orang punya perencanaan kehidupan, tapi ketika alam menghela pada suatu komunitas tertentu, kepada suatu instrumen medan bermain tertentu, tentu ini yang saya terjemahkan bagaimana menyikapinya. Dan insya Allah pilihan untuk maju sebagai kontestan calon wakil wali kota bersama Hendri Septa ini tidak hanya keputusannya ujuk-ujuk, tapi saya juga melakukan silaturahmi ke diri saya, termasuk juga dengan keluarga, termasuk juga dengan orang-orang yang menerima kami perlu memberikan sharing pemikiran. Sehingga dengan mengucapkan bismillah saya memutuskan untuk ikut berkontribusi pada kontestasi Pilkada Kota Padang 2024 gitu. Kalau motivasinya, saya pikir pengalaman di dunia jurnalistik 14 tahun kurang lebih, sebelumnya juga di kampus juga aktif di Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi. Setelah itu 10 tahun menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Ini adalah kesempatan yang sangat saya syukuri, memiliki pengalaman bagaimana mengetahui, memahami dan mengenal problem sosio kehidupan masyarakat dari seluruh sektor kehidupan. Nah, termasuk juga regulasi-regulasi yang mengaturnya begitu. Dalam hal itu, saya daerah pemilihan Kota Padang, tinggal di Padang sejak tahun 88-89, sudah berdomisili di Padang. Tentu kami sangat dekat dengan hari-hari bagaimana berhubungan dengan masyarakat dengan berbagai lapisan, Bu Sukri. Kaum papa, kaum menengah, cendekiawan, ulama, terus juga milenial, anak-anak muda kita, bagaimana segala macamnya. Saya pikir salah satu tawaran dari problem solving ini adalah kekuasaan politik. Nah, kekuasaan politik secara konstitusi itu tentu dia di eksekutif ataupun juga di legislatif begitu. Nah, dengan dasar seperti itu saya ingin juga, kalau seandainya orang mengatakan ingin mengabdi berbuat baik kan sudah banyak seperti itu ya. Saya dengan ikhtiar, dengan kaca bismillah, saya punya komitmen dengan diri saya akan membantu wali kota bila mana nanti amanah itu ada kepada pundak kami Hendri Septa sama Hidayat, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan izin atau takdirnya, saya akan coba untuk terus bagaimana program-program yang telah kita sepakati itu berjalan sesuai dengan perencanaan, mengawal ke pemerintah ini aman dan juga berjalan sesuai dengan aturan dan ketentuan, dan kesejahteraan itu juga bisa lebih cepat tercapai. Karena visi kita adalah
selaras dengan apa yang menjadi konsep pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 pemerintah pusat, yakni mewujudkan Kota Padang metropolitan maju dan berkelanjutan. Maju dan berkelanjutan. Breakdown-nya adalah bagaimana mewujudkan Kota Padang yang bersih, aman, nyaman, tertib dan merindu. Nah, ini diturunkan dalam bentuk 8 visi misi, ada puluhan program prioritas dan juga ada 8 program aksi cepat. Baik. Sebelum kita masuk ke depannya itu, ini saya berpikir begini, Bang Dayat ini 2 kali duduk di periode DPRD Sumbar, lalu bertarung lagi, lalu kalah lah ya. Nah, kita katakan kalah. Ini tidak merasa lelah, Bang, karena kondisi masyarakat kita yang begitu pragmatis ya dalam menegakkan demokrasi ini, jangan-jangan terulang lagi dalam pilkada ini ya. Kita kan sama-sama dengar lah bagaimana butuh finansial untuk soal finansial ya. Oke. Saya pikir seorang yang terlahir dari kampus, aktivis, berbagai NGO juga pernah begitu, dan juga saya punya referensi bagaimana tokoh-tokoh hebat dunia dan nasional berjuang tanpa lelah dengan segala konsekuensinya. Tokoh-tokoh hebat itu bahkan dipenjara. Soekarno, Hatta, keperihan hidupnya, Sahrir misalnya dalam konteks seperti itu, Ki Hajar Dewantara misalnya, termasuk juga ke tokoh dunia Nehru misalnya, bagaimana dicaci, dimaki, pada akhirnya dia mendapatkan simpati publik untuk memimpin dan memberikan warna yang produktif, positif kepada bangsa dan negaranya. Dalam hal itu saya berpikir adalah tidak ada kata lelah. Lelah dalam artian spirit ya. Kalau fisik, kalau seandainya pagi harus ada kegiatan, siang, sore, malam sampai ini, ya wajar lelah secara manusiawi. Tapi spiritnya tidak boleh lelah. Spiritnya terus tumbuh dan terjaga, harus kuat begitu. Nah, terkait persoalan, saya pikir persoalan ongkos politik itu menjadi keharusan. Tapi memang kalau saya pribadi kan, kalau seandainya membayar suara untuk memilih saya pikir ini menjadi pertentangan perdebatan yang masih belum selesai dalam diri saya. Artinya tidak ada menghabiskan dana untuk itu ketika legislatif kemarin? No. Saya bisa mengatakan adalah kemarin ini memang 12.348 suara yang didapatkan Pileg 2024 kemarin. Saya bisa bersumpah tidak satu suara pun yang saya tukar dengan rupiah, Om Sukri. Di situ kebahagiaan saya secara personal, walaupun pada gilirannya akhirnya kalah juga begitu. Padahal kalau ikut sedikit aja mungkin jadi ya, duit ada, uangnya ada, tapi ini yang disimpan untuk pilkada kayak. Nah, ini persoalan prinsip. Saya pikir dalam konteks politisi mesti ada prinsip-prinsip dalam politik. Ongkos politik yes, kos politik iya, tapi money politik saya pikir itu yang membuat saya belum sanggup untuk kancah itu ya. Itu ininya. Pada gilirannya juga adalah saya ingin katakan juga kepada semua di partai juga, di teman-teman yang saya punya komitmen, saya punya energi untuk bisa memberikan perubahan yang lebih baik. Saya punya modal jejaring, apalagi yang diusung oleh Pak Prabowo Subianto, Partai Gerindra. Kami memahami betul bagaimana skema pengelolaan keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah kita itu yang dapatkan dari apakah APBD provinsi, apa gegap pusat, bagaimana sistem dan mekanismenya. Setidaknya pengalaman seperti itu yang saya tertantang juga. Ini kota ini mesti disiram oleh APBN. Kita membuat misalnya dalam program itu merancang flyover di titik-titik yang macet misalnya. Duitnya mana kata orang? Kita merancang itu, menyiapkan visibilitas tadi, desain engineering detail, meriset di mana titik-titik yang harus kita urai melalui flyover misalnya. Kita juga komunikasikan dengan pusat. Kebetulan ketua saya, Bapak Andre Rusade, memiliki hobi. Hobi ini dengan ideologi yang kuat ingin membangun kampung halamannya, membangun daerah pemilihannya Kota Padang, khususnya di Sumatera Barat. Misalnya seperti itu. Ketika berbentur komunikasi dan koordinasi, kita juga lapor aja, Pak Ketua, izin ini kita mau membuka pintu Menteri PU, gimana caranya Pak Ketua? Saya pikir saya memiliki keyakinan yang hakul yakin Bapak Andre Rusade akan memfasilitasi secara optimal. Apalagi Pak Prabowo juga berkomitmen untuk bisa berkontribusi dalam bentuk pembangunan di Sumatera Barat khususnya, karena memang Sumatera Barat adalah rumah kedua beliau, punya sejarah dengan Sumatera Barat dan pernah 2 kali menang telak di Sumatera Barat. Beliau akan membayar utang perjuangan itu, Om Sukri gitu. Nah, ini momentum bagi Padang, momentum bagi Sumatera Barat.
kita sudah jujur saja, kita ingin lebih maju, lebih modern dengan fasilitas hidup yang lebih bisa meningkatkan kualitas kehidupan. Ini momentum 20 Oktober nanti Pak Presiden Prabowo Subianto insya Allah akan dilantik jadi presiden, menguasai sekian ribu triliun. Tentu alokasi ini adalah kebijakan kewenangan yang ada di pemerintah pusat. Nah, kita momentumnya adalah 2024 ke depan ini kita juga harus juga menikmati sumber daya dari pemerintah pusat negara ya untuk membangun infrastruktur kita yang masih terbengkalai, pembangunan pendidikan kita yang mesti kita tingkatkan, sarana prasarana infrastrukturnya, termasuk juga kesehatan kita. Saya bisa urai nanti problem di berbagai sektor yang ada di kota yang itu telah kami coba diskusikan dengan Pak Henry Septa dan beberapa pakar yang melibati seperti itu, dan apa kira-kira bentuk program yang akan menjadi problem solving gitu ya, akan menjadi solusi jalan keluar untuk bisa menghebatkan Kota Padang ke depan. Jadi Abang ingin mengatakan bahwa itulah kalau dari sisi analisa SWOT-nya, kehebatan itu adalah punya jaringan. Ke bawah kuat, horizontalnya ada, ke atasnya secara vertikal ke pemerintah pusat. Ini yang sebetulnya menjadi modal besar Abang untuk ikut masuk dalam kita kancah pilkada ini. Karena kalau dari segi uang, saya pikir nggak lebih lah Bang punya 20 M sekarang ya. 20 M menuju itu. Menuju itu ya. Tapi tidak tahu saya kapan sampai meninggal, apakah sampai apa enggak gitu. Kamu boleh kan menuju itu. Tapi kalau 20 M kalau menujunya misal startingnya dari 1 kan juga lama juga lama ya. Nah, kita kan ingin memberikan pendidikan politik kepada masyarakat nih. Artinya kepada masyarakat dan pemirsa Rakyat Sumbar ya. Kalau kita dari insan pers, Abang pahamlah bahwa kita kan hanya menjembatani, mempublish ya secara adil siapa kandidat yang akan maju. Silakanlah masyarakat yang menilainya. Nah, lanjut ke yang tadi. Jadi ketika Abang berpasangan ya dengan incumbent, mereka kan Pak Henry Septa ini kan sudah punya rekam jejak juga sedikit nih. Lalu ada tadi disampaikan bagaimana Kota Padang ini ke depan. Nah, dari rekam jejak kepemimpinan beliau, tentu Abang punya analisa juga, sehingga ya ini cocok nih. Pak Henry Septa ini sudah sesuai dengan visi saya nih. Nah, mungkin Abang ujuk-ujuk mau berpasangan walaupun itu perintah partai ya. Ya benar Om Sukri, pertanyaan yang sangat bagus seperti. Yang pertama itu kan chemistry personal dulu. Ya. Beberapa kali bertemu, 1, 2, 3. Kali ketiga itu, karena memang pertemuan yang kedua itu di tempat yang rame begitu kan. Kita pernah pertemuan ketiga itu berbicara langsung berdua. Nyambung? Nggak ada nanya duit? Itu rasa bertemu dengan sahabat lama. Nggak ada nanya duit? Berapa? Tidak bicara seperti itu. Kita tidak bicara. Kita sahabat lama. Chemistry dulu yang kita coba bangun. Dan dia panggil saya abang. Saya panggil Pak Wali dia. Nyambung, tidak ada sekat, tidak ada hambatan. Saya pikir ini saudara saya. Dan ini penting untuk langkah selanjutnya. Penting sekali. Saya ingin katakan adalah simpulannya adalah seolah-olah kami bukan hanya kerja sama politik, tapi ibarat kakak dan adik, saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga, saling mendukung full. Nah, kalau saya dari pemerintahan dia sesuai dengan aturan dan ketentuan. Itu satu yang saya yang cukup bangga dan bahagia pada hari ini yang saya rasakan hubungan komunikasi dan interaksi sama Pak Henry Septa. Pagi juga nelpon, barusan nelpon dari perjalanan ke hotel ini, nelpon, kita diskusi ada aspirasi, nih kemana. Saya pikir saya harus seperti itu. Yang menarik ya, suasananya seperti itu, dan berharap memang harus ada kelanggengan antara BA1 BA2 ini. Jangan sampai terjadi 6 bulan nanti satu pecah karena persoalan-persoalan yang mungkin tidak, yang rugi adalah masyarakat juga. Tuntutannya itu. Terus kemudian dari rekam jejak, orang mengatakan tidak ada yang dikerjakan oleh Henry Septa. Saya bisa memahami bahwasanya Pak Henry Septa ini 2011 dilantik sebagai wali kota pengganti Mahyildi, Pak Mahyildi ketika itu dilantik di gubernur. Konsekuensinya adalah Pak Henry Septa hanya bisa merancang, merumuskan dan menetapkan program kegiatan anggaran itu untuk kegiatan 2022 dan 2023. 2024 sudah ada PLT, PJ wali kota. Tapi APBD 2024 masih dirancang dan ditetapkan oleh wali kota yang namanya Henry Septa. Artinya hanya 2 tahun dia efektif. Di 2 tahun itu Om Sukri, Youth Center itu anggarannya cukup besar, itu selesai.
komitmen Pak Henry Septa bagaimana ada sarana prasarana publik yang khusus kepada minat bakat anak muda untuk bisa berekspresi minat bakat segala macamnya, itu lebih 300 orang lebih kurang tiap hari. Itu full. Itu salah satu komitmen pembangunan kepemudaan, membangun bibit-bibit talenta-talenta di berbagai sektor kehidupan. Nah, inilah Youth Center. Fungsi pemerintah dalam fasilitasi itu komit. Itu juga menyelesaikan kantor DPRD Kota Padang. Terus juga membangun kota dari pinggiran, membangun ekonomi kawasan-kawasan ekonomi baru seperti sektor pembangunan pariwisata tematik di Pedayo, Gua Kelelawar misalnya. Ada Gua Jepang, termasuk juga taman-taman kota, taman keluarga di beberapa kecamatan misalnya kan. Persoalan industri rendang juga dalam hal itu. Yang terakhir juga persoalan di sektor pendidikan, menyelesaikan pembangunan ruang kelas baru lebih 500, targetnya 500 melebihi gitu. Karena memang di pemerintahan itu adalah sukses tidaknya kepala daerah itu tergantung juga janji politiknya di RPJMD itu tercapai apa tidak. Dari janji itu melebihi dari target. Jalan lingkungan itu melebihi 100%. Drainase yang dibangun, drainase kota juga melebihi 1%. Ruang kelas baru itu 500 lebih. 500 targetnya bisa 500 lebih, 530-an lebih kurang, lebih persis seperti itu terbangun. Dalam konteks keberpihakan kita dalam membangun pendidikan. Arti ini anak kerja. Wali kota kita kerja, tapi kelemahannya adalah tidak dipublikasikan secara masif. Dia kerja. Nggak perlu dia, kalau kerja dikit selfie segala macamnya kan. Kalau hanya banyak omon-omon, misalnya dalam konteks seperti itu kan, publikasinya seperti itu. Ini berbeda. Ini persoalan karakter. Dia ingin menuntaskan apa yang menjadi janji politiknya kepada masyarakat di pendidikan, di kesehatan, termasuk juga memberikan insentif kepada RT dan RW, misalnya seperti itu kan. Itu yang dilaksanakan oleh Henry Septa. Dan memang kenapa tidak banyak orang yang tahu, karena memang tidak dipublish. Inilah karakteristik secara maksimal ya. Tapi kerjanya ada. Publishnya belum maksimal. Nah, itu yang kita coba ini kan lagi begitu. Jadi ke depan itu tentu saling melengkapi ya. Dari kelebihan beliau, lalu abang melihat pengalaman juga di DPRD 2 periode ya. Tentu sudah punya pengalaman bagaimana mengambil anggaran ini dan segala macam. Seperti apa Padang yang kita cita-citakan oleh masyarakat 5 tahun ke depan? Ya, saya pikir Padang ini memang kita harus kian melanjutkan menjadi kota yang metropolitan, maju dan berkelanjutan. Ya. Metropolitan itu memang harus ada terkoneksi dengan kabupaten kota yang dekat, Kabupaten Padang Priaman dan Kota Priaman, Palapa ya, Padang, Lubuk Alung, Piaman. Saya pikir ini komitmen dari Wali Kota Pariaman maupun Bupati, saya pikir selaras ya. Apalagi di RPJPN tematik Sumatera Barat itu juga ditentukan, karena memang harus harmonisasi program kota, provinsi dan pusat itu harus menjadi keharusan dalam konteks seperti itu, menjadikan kota ini pembangunannya agrikultur, termasuk juga wisata bertaraf internasional berbasis potensi kearifan lokal. Nah, lebih kurang seperti itu. Yang menjadi tematiknya gitu. Nah, Padang merupakan kota perdagangan. Itu kontribusi terhadap PDRB Kota Padang itu paling tinggi. Perdagangan besar, menengah, dan kecil begitu kan. Nah, di sektor itu juga dalam rangka untuk membuka kota ini memang branding kota yang modern, branding kota yang bersih, aman, nyaman, tertib dan merindu untuk dikunjungi begitu. Tidak sekali aja ya. Tidak sekali aja gitu. Nah, syaratnya adalah tentu bagi pemerintah itu adalah memberikan kepastian hukum, kepastian pelayanan. Nah, pertanyaannya adalah di mana anggarannya tadi kan? Kalau kita punya skema bagaimana bisa meningkatkan PAD kita. Apalagi dengan konsekuensi undang-undang tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Itu ada kelimpahan nanti Padang akan mendapatkan lebih 200 miliar kurang lebih lah gitu. Nah, itu yang kita gunakan. Yang pertama itu adalah kan memang komponen warga kota ini kan berlapis-lapis nih. Nah, ada yang sanggup, ada yang kuat, termasuk juga persoalan pengangguran, pendidikan, kesehatan misalnya kan. Data yang kita miliki dari BPJS juga terkait persoalan kami menelurkan gagasan memberikan subsidi terhadap tagihan listrik musola dan masjid. Itu jumlah masjid itu ada 797 masjid, data BPS 2003, musola 886, totalnya 1683. Saya pikir anggarannya cukup untuk itu. Gunanya bukan, ini adalah bentuk keberpihakan kita, komitmen kuat kita bagaimana Kota Padang prioritas pertama itu adalah pembangunan di sektor keagamaan.
Caranya seperti itu. Nah, orang mengatakan juga ini akan menutup ruang untuk sedekah dan infak macam. Saya ingin katakan adalah ini adalah stimulus dari pemerintah kota agar infak sedekah yang bisa sebelumnya diperuntukkan untuk membayar tagihan listrik bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid. Misalnya melakukan pengajian, mengundang ustadz, atau ada ceramah misalnya, atau TPA misalnya kan. Biaya-biaya itu termasuk juga untuk biaya kegotong royongan yang rutin misalnya, atau kasidahnya misalnya. Itu yang kita harapkan, konsep membangun masjid. Ini adalah stimulus dalam konteks seperti itu gitu. Nah, termasuk juga persoalan mengaji anak SD, SMP di masjid. Itu perlu juga untuk mengantisipasi tawuran juga, atau bermain handphone juga. Termasuk juga ingin meningkatkan akhlak budi pekerti juga. Termasuk juga dengan sisi keagamaan itu kita ingin coba menggibiarkan program Asmaul Husna yang sukses digelar oleh wali kota sebelumnya namanya Fuzi Bahar. Asmaul Husna. Kita gebiarkan lagi itu. Saya katakan kepada Andi Septa, pemimpin kota sebelumnya yang sukses programnya kita tiru, kita perbaiki. Jangan kita hanya legasinya ini Hendri Hidayat harus beda dengan yang belum. Tidak, cari nama baru ya. Asmaul Husna juga kita gebiarkan lagi sehingga memang betul-betul terasa kehidupan syiarnya keagamaan kita. Nah, rumah ibadah tadi juga termasuk juga rumah ibadah agama lain. Memang pemerintah tuh dia harus tidak boleh diskriminatif itu. Termasuk juga dari kawan-kawan yang dari agama yang lain, termasuk juga ini dalam kebijakannya. Terus juga dari sektor ini Om, dalam konteks pendidikan, kita ingin juga masih ada warga kurang mampu yang belum memiliki kemampuan untuk membeli seragam. Kita ingin ada seragam gratis bagi keluarga tidak mampu. Nanti pendatanya ada dalam konteks seperti itu. Tapi kerinduan saya adalah bagaimana merawat peradaban itu dari toilet sekolah. Kita ingin katakan juga bagaimana revitalisasi toilet-toilet itu yang bersih, yang lancar, tapi dikelola oleh bergotong royong. Misalnya hari ini tanggung jawab kelas 1A, 1B misalnya kan. Besok Selasanya kelas 2, kelas 3. SOP-nya kita coba sepakati. Nah, ya minimal toilet kayak hotel atau di bandara kan juga bersih dan aman. Jadi intinya adalah bersih, bermanfaat dia, cuci tangannya juga, dan ada spirit kegotong royongannya dalam mengelola itu gitu. Partisipatif ya. Toilet, walaupun hal yang kecil menurut orang, tapi ini saya ingin merawat peradaban itu sehingga anak-anak SD, anak SMP, tak bawanya ke rumah. Toiletnya bersih dulu segala macamnya. Kenapa bersih? Cuci tangannya dulu. Karena Islam juga mengajarkan yang utama itu bersih. Nah, itu dulu. Ingin menjadi adaptasi kebiasaan baru nantinya gitu. Nah, ini yang kita dorong juga. Insya Allah kita sudah bicara dengan kawan-kawan dengan DPP, dengan DPR RI, ini bisa dibantu oleh APBN begitu. Apalagi Pak Prabowo juga persoalan pendidikan ini prioritas juga dalam hal itu. Nah, termasuk juga kalau basurau basikola kan dalam konteks itu. Terus juga persoalan kesehatan. Masih banyak warga-warga kita yang perlu kita juga bantu untuk subsidi mendapatkan BPJS. BPJS kesehatan bagi yang belum tercover KIS. Nah, ini kita coba dorong. Kalau selama ini anggarannya sekian, kita coba naikkan lagi sehingganya terpapar. Target kita tuh 20.000 per tahun penambahan, karena memang masih banyak warga kota ini yang memiliki BPJS tapi tidak aktif dan tidak memiliki kartu BPJS karena tidak sanggup membayar iuran. Dan negara harus hadir. Ini adalah urusan wajib dasar, hak dasar warga kota. Kesehatan pendidikan. Ini tidak bisa main. Pendidikan, kesehatan gitu dalam konteks itu. Termasuk juga kita juga memahami potret karena ini adalah kota perdagangan. Banyak pelaku usaha super mikro atau ultra mikro namanya, Om Sukri. Yang jualan omsetnya 150.000, 200.000, 300.000 atau di bawah 500.000 per hari itu, apa jual lontong, sarapan pagi, minuman kopi, minuman ringan, kue ringan, jual ke sekolah pakai gerobak, pakai dorong-dorongan dan segala macamnya, ada yang baju juang segala macamnya. Rata-rata hasil observasi saya, mereka mendapatkan modal usaha itu dari pinjaman dengan lembaga atau perorangan dengan bunga yang besar. Pinjam 1 juta, bayar 1.300. Itu 30% loh. Jadi keuntungan habis untuk itu. Keuntungan habis di sana. Dan mereka susah keluar dari kondisi itu, sehingganya susah untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluarga. Upaya kita. Membali kasus telah TV susah, mempeloan atau nyala tiri pun juga susah begitu. Upaya kita adalah, kita ingin membantu mereka modal usaha ini dengan murah dan mudah, tanpa agunan. Tanpa agunan dan tanpa bunga. Bunganya subsidi APBD. Nah, dengan harapan 1 tahun atau 2 tahun mereka sudah memiliki modal yang mandiri, Om.
Dan kita inginnya kan konsepnya syariah gitu. Nah, bisa saja skemanya kota ini akan membentuk BPR atau kerjasama dengan perbankan. Ini akan berlaku adalah skema keuangan pembiayaan perbankan. Prudential bankingnya juga jalan. Ketika prudential banking ini jalan, akan ada pembinaan bagaimana menata mengelola sebuah usaha yang baik dan benar. Manajemen keuangannya bagaimana? Manajemen produksinya bagaimana? Bahkan meningkatkan omset. Tidak dilepas begitu aja. Tidak dilepas seperti itu saja. Dan ini sahabat saya, Wali Kota Bukit Tinggi, Saudara Erman Safar, dengan tabung Osmannya cukup sukses. Skemanya sudah sampai 39 miliar, memapar ribuan pelaku usaha ultramikro. Kita ingin mendorong mereka daripada dia terkungkung oleh rentenir, mohon maaf. Dalam seperti itu. Jadi spiritnya ada, persoalan adalah membantu pedagang usaha kecil, yang paling kecil juga ingin spirit ya riba atau ini yang syariahnya ini yang kita dorong seperti itu. Dan ini cukup mendapatkan, saya pikir kami katakan kepada Etnis Septa, ini menjadi prioritas kita Pak Wali. Mudah-mudahan insya Allah ke diri kita sendiri adalah jabatan politik ini kita gunakan adalah proses membangun jembatan terpendek ke surga. Itu poinnya. Karena membantu banyak orang ke surga ya. Proses membangun jembatan terpendek ke surga. Langsung 2 langkah langsung sampai gitu kan. Proses membangun jembatan terpendek ke surga dengan membantu orang-orang keluar dari jeratan rentenir. Nah, terus kemudian membranding kota ini kita ingin adalah kota festival. Padang kota festival. Ada beberapa kota, Bandung, Makassar, Jogja. Bagaimana potensi budaya lokal jadi itu magnet, digunakan sebagai magnet, menjadikan kota ini kota festival. Sesungguhnya sudah ada. Kita ingin melanjutkan misalnya Festival Siti Nurbaya yang juga cukup mendapatkan atensi, Goes Siti Nurbaya, Festival Muaro Padang gitu kan. Termasuk juga Padang Tempo Dulu dan kan itu juga festival. Dan kita ingin mengaktifkan lagi Padang Fair atau Pakan Raya Padang. Kita ingin mengaktifkan lagi Pekan Olahraga Kota, Porkot. Porkot, mulai dari bawah kompetisinya, dari kelurahan, dari kecamatan sampai ke kota gitu. Betul-betul ini membuat kota ini akan bergairah di sisi festival kebudayaan juga olahraganya, termasuk juga ekonomi kreatif. Nah, ini bisa diserahkan pihak ketiga kepada Ivan Organizer mendesain bagaimana juga bisa mendorong ekonomi kreatif bisa tumbuh dan berkembang. Ekonomi kreatifnya, termasuk juga marketing digitalnya begitu. Marketing digital ini dalam arti adalah ketika kita konsep sebuah festival bertaraf nasional misalnya, jauh-jauh hari itulah berbagai media, platform media sosial atau influencer kita undang, itu sudah dipublish gitu. Nah, ini menjadi menarik untuk dikunjungi. Nah, ketika itu menjadi kota destinasi, banyak orang datang, investor perhotelan juga akan tertarik untuk bangun hotel. Menambah ya. Jasa transportasi juga hidup, penginapan juga, termasuk juga kuliner. Itu yang kita harapkan, pertumbuhan ekonomi itu akan terdongkrak melalui perdagangan, melalui festival menjadikan Kota Padang sebagai kota festival begitu. Ini visi misi ini sudah dirumuskan. Udah dong. Berdua ya? Udah lah, harus berdua kita bicara, kita omong-omong berdua. Clear. Tapi yang kita khawatir kan gini, Bang. Jangan khawatir, terus optimis. Oke, nggak tapi boleh jawaban dari khawatir. Abang harus optimis. Iya dong. Ini khawatir publik nih ya. Apa? Banyak kandidat itu yang berkuar-kuar seolah-olah visi misinya itu hebat segala macam. Tapi dalam pelaksanaan duit nggak ada, uang nggak ada, menjuluk ke pusat nggak bisa. Ini nggak akan terjadi pula ini. Kami dah hitung. Persoalan masjid tadi 20,04 miliar atau 25 miliar. Sampai angkanya dihitung. Sampai angkanya. 1 bulan berapa, kali setahun berapa, cukup ada duitnya. Terus persoalan Padang Festival. Bayangkan sebuah festival itu didesain hanya 10 atau 19 miliar misalnya kan. Asal 15 miliar nggak dapat sih. Kita dengan kawan-kawan DPD Provinsi bantuan kawan khusus dong, sama-sama teman-teman itu. Pengalaman di sini. Pengalaman sudah. Kota lain kita bantu kok. Bisa dapat 20 miliar. Bantuan kawan khusus kota 15 miliar. Belum lagi Bapak kita Presiden. Lapor kak, Om Andre Rusadi, coba kan, kurang duit nih, coba kan. Saya mau tebung Menteri Koperasi, Menteri Perdagangan, Menteri PU, kapan nih Om? Nah, begitu. Karena memang dengan Andre cair dali, tidak ada hierarki dia ketua DPD, dia anggota DPR. Sejauh itu tuh kepentingan masyarakat, kemajuan kota, sejauh itu sesuai dengan aturan dan ketentuan, go kita berjuang. Dan itu playoper misalnya kan, atau pembangunan Pasir 7 Pasar Raya Padang, itu 100 miliar lebih loh. Pasar Blimbing, revitalisasi. Pasar Ulak Karang, kan pengaruh Bapak Andre Rusadi bersama Pak Etnis Septa sebagai wali kota. Nah, ini kolaborasi yang strategis. APBN tidak bisa masuk ke kota bila mana wali kotanya tidak responsif.
Iya kan? Nah, inilah pola kolaborasi itu gitu yang Responsif diwujudkan, itu dibuktikan oleh Pak Andri Sade. akan ditentukan juga oleh cocok nak program yang disusun oleh kota Ya, jelas. dengan pusat. Jelas. Kalau enggak nak nyambung-nyambung dia kan. Termasuk juga di samping kota Pesipal, kota bunga, Om. Ruang-ruang publik kita kasih bunga yang ya kita harus punya nilai rasa. Bayangkan ya di Khatib Sulaiman tuh berbunga dia gitu kan. Ini ada orang pecinta bunga. Apa perlu ikon bunga Kota Padang tuh bunga karate saja atau bunga pucuk merah atau yang lain begitu kan. Sehingga tumbuh juga. Nah, di sisi pertanian juga kita ingin juga karena memang ada lahan pertanian kita itu yang kadang-kala gagal panen ya, karena kekeringan, karena kebanjiran. Kita juga sepakati untuk menelurkan asuransi pertanian padi. Supaya Jadi ada kalau ya. dia gagal panen, pusok macamnya dia bisa diklaim asuransi melalui kelompok tani itu. Alhamdulillah ini skema sudah ada dan duit tidak banyak. Hanya ratusan juta per tahun cukup mengcover sekian ratus hektar lahan yang berpotensi rawan gagal panen di saat bencana gitu. Nah, itu antara lain. Infrastruktur juga. Bahkan lebih ini kita ingin juga menawarkan, merancang, jujur kita katakan merancang, karena APBD kita kapasitas fiskal Kota Padang itu sangat terbatas. Merancang pembangunan flyover di Kota Padang di titik-titik yang sangat rawan macetnya. Di samping juga menggayakan kota ini dikit ada flyover. Kalau kita pergi Pekanbaru misalnya kan, atau kota-kota yang besar di Jawa, flyover itu kan keren dia. Berapa titik kira-kira? Nah, itu tentu ahlinya nanti. Oh, iya. Dengan Dinas Perhubungan, dengan ahli tata kota dan transportasi tentu Iya, kita bahaslah. akan itulah konsepnya kepemimpinan yang transformatif seperti Iya. itu ya, serta juga partisipatif. Kita rancang itu, kita coba meminta kepada Pak Presiden kita atau melalui PUPR misalnya. Karena saya melihat di beberapa kota di Solo saja itu APBN semua. Damas Raya, Om Sukri, bangun masjid APBN. Kenapa, ya? Bangun jembatan juga APBN. Kenapa? Berapa sih PAD Damas Raya? Tapi karena hubungan komunikasi yang baik dengan Presiden, satu partai lagi, sama-sama PDIP dengan Pak Jokowi kan ketika tahun-tahun sebelumnya, daerah kecipratan kue pembangunan. Nah, ini momentum bagi warga Kota Padang begitu. Kita kekurangan duit untuk membangun. Kapasitas fiskal kita 200 sampai 300 miliar per tahun. Nah, itu habis bekerja sama juga pokok-pokok pikiran anggota DPRD. Iya. Ya kan? Di kewajiban belanja wajib ya, rutin belanja pegawai, gaji pegawai, dan juga hibah yang wajib, subsidi dan segala macamnya. Ada 200, 300, 400 miliar kapasitas fiskal kita. Bangun sekolah 500 RKB itu udah kabarnya lebih dari 300 miliar. Iya. Itu Mana satu lagi? poin. Mana lagi? Iya. Itu buat jalan. Termasuk juga kita ingin adalah komitmennya adalah bagaimana daerah aliran sungai yang ada di Kota Padang ini bersih. Kita ingin jual juga sebagai destinasi wisata. Termasuk juga Marina Bay, Om. Iya. Marina Bay, Padang. Biar bersandarnya kapal pesiar untuk bisa maju ke Mentawai, ke pulau-pulau yang menjadi kewenangan kota. Ada 16-19 pulau kecil ya. Padang Bay. Dan ini kenapa kita merancang mendorong ini? Ada kewenangan Pelindo. Pelindo sudah sungguhnya dapat informasi sudah ada anggaran pembangunannya. Nah, kita akan dorong itu. Nah, tentu karena memang ini lintas vertikal, tentu kita akan bangun komunikasi dan koordinasi yang harmonis dengan seluruh stakeholder yang ada. Hei, Pak Pelindo, bangun dong kota saya, misalnya seperti itu kan. Dia dapat keuntungan. Nah, kita mungkin dapat keuntungan manfaat dari pembangunan itu. Terus terakhir yang isu yang menarik adalah persoalan tawuran, balap liar dan segala macamnya. Kami sudah bersepakat dengan Pak Endi Septa bersama tim juga menjadikan program prioritas adalah optimalisasi SK4. Ya. Satuan Ketertiban Keamanan Kota. Sudah lama pula tidak aktif ya. Nah, kita masih kan SK4. Itu ada tim gabungan Pol PP, ada tentara, ada polisi, dan bisa juga dengan instansi vertikal lainnya. Bisa masuk jaksa, dan saya maunya ada partisipasi publik juga di situ. Nenek mama Masuan atau ketua pemuda Masuan. Bagaimana caranya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas operasinya. Kualitasnya adalah, bayangkan ada 5 atau 1 unit mobil patroli yang rutin di setiap kecamatan. Dengan peralatan yang canggih lah. Ada fungsi intelijen juga. Dia datang ke daerah-daerah yang rawan misalnya tawuran, tapi dengan melakukan pendekatan persuasif dulu, pembinaan dulu. Hei Adinda, anak-anakku, ini jam 12 malam, jam 1 malam kok masih nongkrong 20 orang, 30 orang pakai motor. Baru tindakannya. Apa ini? Pulang yuk. Perda mengatakan Anda harus pulang. Karena berpotensi ini rawan, ini segala macamnya gitu kan. Sekali, 2 kali, 3 kali, proses secara hukum. Law enforcement menjadi keharusan. Nggak ada cerita. Kalau Anda sudah diingatkan sekali, 2 kali, aturannya ada, Anda berpotensi melanggar ketertiban umum dan keamanan, mengganggu keamanan warga kota, proses hukum akan berjalan. Nah, itu kenapa?
ada tim gabungan. Ini yang kita optimalkan. Tapi dia patroli terus gitu, sesuai dengan waktu dan daerah yang rawan. Bisa melihat kondisi dari waktu ke waktu. Bang, setuju nggak? Setuju. Silakan. Pariwisata memang sektor unggulan kita. Karena pariwisata ini adalah satu kontribusi yang cukup cepat ya. Nah, saya ingin ada modern, destinasi yang modern gitu. Nah, ada yang menarik adalah Gunung Padang ini kita akan coba hidupkan lagi kabel car. Dari Gunung Padang sampai ke Pantai Air Manis gitu kan. Itu ide yang sudah lama. Udah lama kita ingin dorong itu dioperasionalkan. Supaya jadi. Termasuk juga Taman Hutan Raya Bung Hatta. Kenapa tidak kita lolah menjadi daerah destinasi tempat meeting, MICE. Meeting, ada konvensi di sana, ada selebrasi di sana juga. Termasuk juga jangka panjangnya kebun binatang begitu. Kota ini harus canggih Om gitu. Siap. Bayangkan Kota Padang memiliki kebun binatang. Tambah lagi dananya tuh aman ya. Nah, bahkan lebih hebat lagi PDI Septa ini merancang jalan lingkar luar kota. Bukit Barisan. Dan sudah komunikasikan dengan dinas, dengan Kementerian Kehutanan, asal dia dipagar, orang nggak berladang misalnya kan di daerah kawasan hutan atau macamnya, itu dimungkinkan untuk itu gitu. Nah, tentu ini perlu energi yang cukup kuat ya, cukup hebat agar bisa terrealisasi. Tapi kota ini harus dibuka. Jalan lingkar luar kota di pemukiman kawasan ini sampai dia ke batas Padang Pariaman. Bayangkan suatu ketika nanti nyambung. Oh iya, kita harus punya gagasan lebih besar itu. Tapi ini memang kita sadari butuh energi yang full menyiapkan merancangnya. Tentu harus bersama provinsi juga masuk, APBN juga masuk begitu. Saya pikir kita punya itu. Ini sangat setuju lah Bang. Kalau bagi masyarakat itu yang penting itu kan hope-nya Bang, harapan dengan adanya kepemimpinan, harapan bagaimana kota ini lebih baik. Tolong Abang yakinkan ke masyarakat kita, ke pemirsa Rakyat Sumbar bicara, bahwa tak perlu ragu kalau Hidayat masuk sebagai wakil wali kota mendampingi Henry Septa, insya Allah harapan itu akan bisa terrealisasi. Coba yakinkan. Oh ya, yang pertama adalah Pak Henry Septa sudah wali kota Padang, wakil wali kota Padang dan wali kota Padang, tentu sudah mengenal, memahami dinamika problem kota ini. Dan Pak Henry Septa sudah berbuat dan bekerja, tidak belajar lagi. Setelah dia, insya Allah kalau saya terpilih, kami dilantik, itu langsung start, langsung gas. Tidak perlu ada skema-skema harus belajar lagi, menyusun sistem lagi, merancang lagi. Kita ada siap itu kekuatannya. Yang kedua adalah, saya akan mendorong juga, saya ingin berkontribusi juga dalam konteks politik anggaran. Juga dalam konteks mengkoordinasikan dengan OPD terkait. Konsolidasi itu penting juga, memastikan apa yang kita program itu bisa berjalan dengan baik. Nah, saya pikir dari sisi apa sih yang dicari oleh Pak Henry Septa, saya pikir juga dia tipikal pekerja, kerja dalam hal seperti itu. Nah, bandingkan pilihannya adalah kalau masih belajar, masih baru, saya pikir pilihannya itu. Yang kedua adalah kami memahami memang kita harus menguatkan kapasitas fiskal untuk pembangunan infrastruktur publik, memberikan pelayanan-pelayanan subsidi kepada pelaku usaha yang kecil, kepada warga kita yang tidak mampu, meningkatkan skema bansosnya, bantuan sosialnya, BPJS-nya, pendidikannya juga. Nah, ini tidak bisa dari PAD kita, pendapatan asli daerah. Nah, kita mesti menggait APBD provinsi dan APBN. Nah, insya Allah dalam proses seperti itu kita bisa memahami aturan ketentuan dan kita siap menyiapkan itu, termasuk juga komunikasi dan komitmen ketua-ketua kita. Apalagi PAN juga Pak Zulhas cukup dekat juga dengan koalisi Indonesia Maju. Gerindra, PAN satu. 3 periode kemarin kita koalisi juga kan. Dan ini adalah partai yang cukup loyal juga mendukung Pak Prabowo. Saya pikir Pak Henry juga jalur partainya dengan pusat, kita juga dengan jalur partai kita dengan pusat. Ada Pak Andre Rosade, ada insya Allah juga ada Pak Pasko Rosaimi. Ini akan klop. Ini akan menjadi harapan yang baru bahwasanya kalau program kegiatan itu hebat, tapi uangnya tidak ada, tidak bisa mampu menggait APBN, saya pikir ini akan menjadi hanya PHP nantinya. Kita ingin realistis, sebab program kegiatan, visi misi yang kita rancang, itu adalah berbasis data, berbasis bagaimana menyusun perencanaan yang selaras dengan provinsi dan kota, berbasis potensi fasilitas kapasitas fiskal kita, dan itu berpotensi diaplikasikan. Dilaksanakan sesuai dengan kewenangan. Kalau tidak kewenangan kota, kita tidak bisa menjanjikan kepada masyarakat. Itu adalah kewenangan konsekuensi dari Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah. Mana yang kewenangan kota, mana yang kewenangan provinsi. Itu kenapa kita perlu ada kolaborasi. Contohnya, kita ingin merekrut 20 atau 50 orang anak-anak muda di setiap kelurahan
yang maksimal umur 30 tahun, kita latih dia berbengkel atau bangunan atau tukang. Tukang apa saja. Bisa listrik, bisa listrik, ada bangunan segala macamnya. Ini namanya istilahnya adalah go service. Ketika Om Sukri nantinya atap bocor, air ledengnya putih masuk ke kamar mandi, atau kamar mandinya ada yang tak lupa lantainya tukar keramik segala macamnya, cukup tekan 112, nanti Pemko akan kirim orangnya. Kirim orangnya yang telah kita latih ini dengan standar kualitas dan standar harga. Sudah bersertifikat. Tapi Om Sukri bayar loh. Iya. Nah, bukan Pemda yang bayar. Kenapa begini? Pemda hanya menyediakan sumber dayanya dan jaminan keamanan, jaminan standar pelayanan, kualitas pelayanan juga kan, dan harganya. Karena memang selama ini kami dapatkan aspirasi, kadang dia rusak ininya, punya tukang, tapi tukangnya sedang bekerja 3 hari lagi atau seminggu lagi begitu. Hari hujan? Nah, ini bentuk pelayanan yang sederhana, tapi sangat ini dibutuhkan. 112 mencat rumah, mempeloan kunci pintu yang rusak misalnya. Bisa nggak? Iya. Karena bisa kita. Nah, itu 112 datang misalnya. Itu hal yang kecil aja gitu. Itu saya terkomunikasikan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi, itu di BLK bisa kita samakan. Dan orang adik-adik kita yang latih bisa bertukang tadi, dia bisa dimanfaatkan oleh lingkungan sekitarnya. Dan itu membuka lapangan pekerjaan juga, dia bisa mendapatkan penghasilan juga gitu. Nah, sekarang kita sertifikasi, standarnya ada, kualitinya. Nanti siapa yang minat, tekan angka online-nya, kita kirim. Go service namanya. Itu kan hal yang kecil aja. Setuju. Baik, pemirsa Rakyat Sumbar, itulah kalau orang berdarah jurnalis ya, tidak bisa di stop kalau narasi-narasi ataupun ide-ide yang disampaikan. Kenapa pepatah Minang mengatakan lamu idri banyak diraso, banyak bajalan, banyak disalia. Beliau belasan tahun sebagai jurnalis, puluhan tahun sebagai aktivis, dan 2 periode sebagai anggota legislatif di DPRD Provinsi. Tentu memberikan hopes atau harapan bagi masyarakat Kota Padang. Tentu apa yang disampaikan oleh Bang Hidayat tidak ujuk-ujuk ya, tapi pengalaman beliau dan retorika yang beliau sampaikan tentu berdasarkan data dan fakta. Kita berharap seluruh kandidat juga punya visi, punya misi yang dapat terukur, yang dapat direalisasikan sehingga bukan sebatas visi misi yang menjadi khayalan. Sampai di sini diskusi kita dengan Bang Hidayat. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan ini menjadi bahan, menjadi dasar bagi masyarakat, terutama pemirsa Rakyat Sumbar untuk menentukan pilihan ketika pilkada akan dilaksanakan nantinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Thank you.